misalkan nih 0 boleh gitu ya, atau lebih enak A gini ya, setengah A. Pakai 0 aja yang gampang, pakai 0 gini ya. 0. Berarti kan min 0i gini ya. Ditambah akar A kuadrat dikurangi 0 kuadrat J. Tapi hasilnya adalah A J. Gini kan ya. Kan akar A kuadrat J. Berarti A J. Enggak ding. Akar A kuadrat J. Oh ya, A ya berarti ya. Berarti ini jelas A J. Nah, berarti koordinatnya adalah 0, A ada di sini. Nah, berarti grafik fungsi vektornya jalannya ke atas gitu ya. Nah, jalannya ke sini. Lalu dia stop di sini. Nah, tapi yang nggak kepake kita hapus. Jadi gambar grafik fungsi vektornya adalah seperti ini. Ya. Ini kalau kalian mau nyoba setengah A juga bisa gitu ya. Mungkin akan kesulitan ngitung akarnya, bisa dikira-kira gitu ya. Kalau setengah A kan berarti ini positif, ya kan? I-nya kan jadi positif. Ya enggak? Ya, nanti dicoba ya, kalau misalkan T-nya setengah A harusnya sama ini arahnya. Ya kan pasti nanti hasilnya di koordinat I-nya positif, J-nya positif, I-nya negatif, J-nya positif. Nah, J-nya pasti positif kan karena setengah A itu kan seperempat A kuadrat gitu ya. Pasti akarnya positif. Nah, berarti koordinatnya nanti di sini kira-kira. Arahnya kan sama ke kiri. Kira seperti ini. Coba yang nomor 5 gitu ya. Nomor 5 X-nya cos T, Y-nya sin T. Domainnya dari 0 sampai pi. Nah, sama kayak tadi ya, ini ada sin ada cos, pakai persamaan trigonometri. Tambah kuadrat T sama dengan 1. Sin kuadrat T ini Y ya, Y kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 1. Nah, ini jelas lingkaran ya. Lingkaran dengan jari-jarinya 1. Nah, saya hapus yang tadi. Ya, kita gambar lagi kalau gitu. Ini X, ini Y. Tekan 1 di sini, ini 1, ini minus 1, ini minus 1. Nah, kita tarik garis tuh ya. Nah, inilah lingkaran. Lingkaran.
kita tentukan arahnya sama kayak tadi gitu ya. Minnya dari 0 sampai 2pi. Berarti ketika T-nya 0, lalu T-nya 2pi. Ini kenapa kok kayak gini? Nah, sama ya. Berarti kalau T-nya 0, cos 0 itu 1, sin 0, 0. Kalau 2pi, cos 2pi itu 1, sin 2pi itu 0. Nih ya. Nah, kita coba T sama dengan pi. Nah, T sama dengan pi, berarti cos pi ini 0. Ya, sin pi 1. 1,0, 0,1, 1,0. Nah, berarti dia jalannya ke kiri ini ya, atas. Nah, dia termasuk kurva tertutup, jalannya ke atas. Ini ya, cos pi itu 0 kan ya? Cos pi itu 0. Jadi arahnya seperti ini. Kalau nomor 6. Nah, ini bentuknya seperti nomor 5 ya. Tapi kita lihat apakah akan menghasilkan gambar yang sama ya. Domainnya sama, dia cuma ditambahkan suatu konstanta A. Di sini kayak tadi gitu ya, sin kuadrat T plus cos kuadrat T sama dengan 1. Nah, sinnya kan ini Y per A gitu ya. Y per A kuadrat, cosnya adalah X per A kuadrat dengan 1. Nah, ini kan Y kuadrat per A kuadrat ditambah X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, ini berarti kita kalikan dengan A kuadrat. Dia kan sebenarnya elips kan ya, ini kan persamaan elips. Persamaan elips cuman karena penyebutnya nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil, berarti jarak antara titik pusat dengan garis lengkungnya sama-sama A. Berarti ini lingkaran gitu ya. Tapi kalau mau kelihatan jelas ini lingkaran, tinggal dikalikan A kuadrat di sini. Kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan A kuadrat. Ada suatu lingkaran dengan jari-jarinya sebesar A. Malah terus gambar lagi. Lingkaran dengan jari-jarinya A. X, ini Y. Jadi ini elips saat gambar. Lalu sempit. Lingkaran ini ya. Ting. Nah, kita atur posisinya. Jadilah lingkaran gitu ya. Lingkaran dengan jari-jari A. Nah, tinggal
tinggal kita cari arahnya. Kalau T-nya 0, T-nya 2pi. Nah, sama kayak tadi ya. Kalau T-nya 0, berarti A cos 0, A sin 0. Berarti kan A, 0 ini ya. A, 0 di sini. Lalu ketika T-nya 2pi, berarti A cos 2pi, A sin 2pi. Sama kan ini ya, A, 0. Nah, berarti dia tertutup. Cuman jalannya kemana? Ke atas atau ke bawah? Nah, kita yang nggak tahu nih. Coba kita pakai pi. Kalau pakai pi, A cos pi itu 0 ya. Sin pi itu 1. Berarti 0, A. Nah, berarti ke atas. Tapi dia jalannya ke atas ini terus turun. Nah, terus A, 0. Nah, dia termasuk sebagai kurva tertutup. Ya udah. Jadi gampang kan ya gambarnya? Penting terus paham dulu yang materi kemarin. Nih, kalau yang kemarin udah paham, gambarnya bisa cepat. Nah, ini grafik DR3 ini jarang keluar sih sebenarnya karena gambarnya kan sulit. Kecuali kalau pakai aplikasi. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi ini ada contoh X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, Z sama dengan T gitu ya. Nah, T-nya elemen bilangan real. Jadi maksudnya gimana gambar ini? Kalau di R3. Nah, kita udah tahu nih. Gambar XY, cos T sin T ini kan lingkaran. Ya kan? Cos T sin T kan lingkaran. Nah, artinya kalau dia digambar di R3, dia adalah suatu lingkaran ya, yang berlaku pada Z sama dengan T. Artinya apa? Pada seluruh Z itu berlaku gambar lingkaran. Jadi baik Z-nya ke atas atau ke bawah, itu gambarnya lingkaran terus. Nah, jadi kan kalau lingkaran ditumpuk-tumpuk ke atas ataupun ke bawah, itu kan jadinya dia ini ya tabung atau silinder. Nah, gambarnya udah tahu nih. Oh, gambarnya tabung. Oke. Terus tinggal kita cari arahnya. Nah, ini yang agak ruwet. Jadi kita cocokkan T-nya gitu ya. T-nya kan elemen bilangan real. Kita cari T-nya yang paling gampang. Misalkan ketika T-nya 0. Nah, ketika T-nya 0 kan berarti Z-nya 0. Berarti dia ada di bawah sendiri gitu ya. Ada di paling bawah. Jadi startnya dari sini. Ini karena T elemen bilangan real, nah kita harus tahu nilai cos 1, sin 1, T1 itu berapa. Nah, kemungkinan kan dia di sini. Positif kan ya, kemungkinan dia kan positif. Nah, misalkan kita pakai pi gitu ya. Kan pi kan termasuk elemen bilangan real. Pi itu kan berapa? 3,14 kan ya kalau diukurkan 3,14. Cos pi itu 1, sin pi itu 0 gitu ya. Sin pi itu 0. Z-nya sama dengan pi, berarti ketika ketinggian 3,14. Nah, kalau di gambar ini asumsinya di sini. 3,14 di sini. Nah, terus karena tadi Y-nya ini ya, Y-nya 0 kan ya tadi. Y-nya 0. X-nya cos pi. Cos pi 1 ya. Nanti kira-kira di sini. Jadi ada di sebelah kiri gitu ya. Tapi makanya ini kan gambarnya terputus. Nah, karena dia melihatnya di sebelah kiri.
Begitu pula saat 2pi. Kalau saat 2pi kan berarti cos 2pi itu berapa? Cos 2pi itu 1 ya. Cos 2pi 1. Terus sin 2pi itu 0 gitu ya. Z-nya 2pi. Nah, cosnya kan positif. Karena cosnya positif, dia bisa terlihat di tampak depan. Kan ya? Ini garisnya lurus. Nah, dan seterusnya. Ini kan kalau kita gambar manual kan sulit. Nah, biasanya kalau grafik fungsi vektor, gambarnya lebih sering yang keluar yang R2 ini, kayak gini. Nah, ini sekarang ke limit dan turunan fungsi vektor. Ini sebenarnya materinya mirip dengan materi vektor. Vektor yang kemarin di pertemuan pertama bab ini, itu mirip sebenarnya. Ini ya. Yang pertama kita belajar dulu tentang fungsi yang ekuivalen. Jadi fungsi ft dan gt disebut ekuivalen jika ft dan gt menjelajahi suatu lengkungan C yang sama dengan arah yang sama. Nah, jadi bentuk lengkungannya sama, terus arahnya sama, gitu ya. Nah, contohnya ini, A cos TI tambah A sin TJ. GT min TI ditambah A kuadrat, ditambah akar A kuadrat min T kuadrat J. Kita lihat di sini. Nah, ini kan sama kayak soal nomor 4 ya, yang GT. Yang GT soal nomor 4, yang FT soal yang terakhir. Nah, kita lihat apakah gambarnya sama dan arahnya sama. Ini lingkaran, arahnya berlawanan jarum jam. Yang min TI ini setengah lingkaran. Loh, kok dia sama? Lihat dulu di domainnya. Jadi domainnya ini kan dari 0 sampai pi, bukan sampai 2pi. Oh, ini saya salah ya, sorry. Ini cos pi itu minus ya. Salah saya. Berarti min A, 0. Ini min A, 0. Berarti kita masih nggak tahu arahnya ya. Kalau ini min A, 0, berarti kita pakai T pi per 2. A sin pi per 2. Cos pi per 2 itu 0 gitu ya. Nah, ini baru benar 0, A. Berarti titiknya dari sini ke 0, A, ke min A, 0, balik ke sini. Nah, berarti ini kita kebetulan benar gitu ya. Kebetulan benar. Nah, nggak apa-apa. Nah, dari sini kita lihat nih. Ini dia domainnya dia bilang dari 0 sampai pi. Sedangkan di soal ini dari 0 sampai 2pi. Nah, berarti kalau 0 sampai pi kan dia stopnya di sini, min A, 0, ya kan? Jadi dari sini ke sini. Kan? Nomor ini sama dengan yang nomor 4. Dengan nomor 4. Jarinya pun sama gitu ya, sama-sama A. Ya kan? Makanya nomor 4 sama nomor 6 ini ekuivalen gitu ya. Ketika yang nomor 6 domainnya dari 0 sampai pi. Kalau ini norm gitu ya. Jadi fungsi vektor kan gimana pun dia juga berupa vektor. Hitung normnya, menghitung jaraknya, berarti tiap komponen dikuadratkan, terus dijumlahkan, terus diakarkan gitu ya. Sama seperti rumus norm di pertemuan yang awal kemarin. Nah, ini beberapa sifat fungsi vektor.
Nah, ini misalkan ada FT, ada GT gitu ya. Dengan FT, itu F1TI tambah F2TJ tambah F3TK. GT-nya G1TI tambah G2TJ tambah G3K. G3TK gini ya. Nah, dia bisa dilakukan operasi dot product. Jadi, benernya kan gini. Bener kan kita bisa tuliskan juga fungsi vektor. Nih ya, komponennya adalah F1T, F2T, F3K. Yang fungsi GT, nah ini G1T, G2T, G3T. Ini kenapa ada K di sini? Ini T ya. Nah, berarti untuk mencari dot product sama kayak kemarin gitu ya prinsipnya. Ft dot gt. Nah, ini caranya ekuivalen. Berarti ini kali ini gitu ya. F1T kali G1T ditambah F2T kali G2T. Nah, ditambah F3T kali G3T. Nah, ini dot produknya. Nah, yang kemarin dot product kita bisa juga untuk menghitung sudut antara dua vektor. Nah, kalau kemarin kan menghitung sudut di antara dua vektor kan dot product dari dua vektor gitu ya. Kemarin misalkan vektor U sama vektor V. Nah, ini dibagi dengan normnya. Nah, kan kemarin begini. Nah, ini kalau di fungsi vektor berarti identik dengan Ft ini ya. Dot GT dibagi normnya dari Ft kali normnya GT. Nah, ini identik ya, hasilnya sama. Makanya kemarin kita awal-awal belajar vektor ya, biar ngerjakan fungsi vektornya kan tinggal identik aja ganti simbol. Nah, lalu ada cross product di sini. Cross produknya pun sama, gitu ya. Ya kan? Dia cuma ganti elemen dari kemarin kan vektor UV gitu ya. Nah, ini vektor U-nya elemennya F1T, F2T, F3T. Yang bawah ini jadi G1T, G2T, G3T. Nih. Nah, berarti cross produknya sama gitu ya. Dibuat metode kofaktor, ini koefisiennya I itu positif, koefisien J-nya negatif, koefisien K-nya positif. Nah, tinggal dihitung determinannya F2T G3T gitu ya. Dikurangi F3T min G2T. Nah, dan seterusnya. Nah, yang sifat ketiga ini juga sama. Jadi ini ya. Kalau misalkan fungsi vektor Ft di plus minus GT terus dikalikan dengan C. Nah, ini kita bisa lakukan operasi tiap komponen hasil penjumlahan atau pengurangan ini dikalikan dengan C, ya kan? Nah, jadi kita tambahkan kurangkan dulu, baru nanti tiap komponennya dikalikan dengan C. Nah, ini sama seperti yang sifat vektor yang kemarin ya. Nah, ini limit. Jadi, kalau kalian ingat di kalkulus 1, itu kan runtutan materinya ya. Kita harus bisa limit dulu ya. Harus bisa limit, terus continue gitu ya, kekontinuan suatu fungsi baru ke turunan.
kan ya. Kalau di kalkul 1, coba dibuka catatannya kan urutannya pasti begitu. Nah, kalau di kalkul 1, syaratnya limit apa? Syaratnya limit sebenarnya dia hanya limit X menuju A dari FA, dari Fx ini ya. Dari Fx ini ada jika limit X menuju A dari kanan Fx sama dengan limit X menuju ke A dari kiri dari fungsi Fx. Nah, syaratnya ini sebenarnya. Ya kan? Syaratnya limit ada kalau hanya begini. Nah, ini jangan fungsi vektor. Nah, kalau fungsi vektor gimana syaratnya? Nah, misalkan ada fungsi vektor ft, isinya f1ti tambah f2tj. Nah, fungsi vektor ft punya limit di A jika dan hanya jika f1t dan f2t mempunyai limit di A. Oke, jadi fungsi vektor ini punya limit jika masing-masing komponennya punya limit, gitu ya. Kalau ada yang nggak punya limit, ya, kalau ada yang nggak punya limit salah satu, berarti jelas fungsi vektor tersebut tidak punya limit, gitu ya. Jadi tiap komponennya harus punya limit. Nah, kalau sudah punya limit, gitu ya, nantinya berlaku limit ft gini akan sama dengan tiap komponen dilimitkan. Nah, kayak biasa ya, kayak kalau satu. Nah, ini contohnya. Kita ke nomor 1. Limit T menuju min 3. Kuadrat min 9 per T plus 3 tambah kuadrat plus T min 6 per T kuadrat min 9 J. Nah, kita lihat di sini. Ini sama kayak kita ngerjakan di kalkul 1 gitu ya. Kalau ada penjumlahan ini kan berarti kita bisa limitkan satu per satu. Kita limitkan satu per satu dulu. Nah, kita lihat di sini. Kalau T-nya dimasukkan min 3, ya, ini min 3 kuadrat min 9, 0, min 3 plus 3, 0, 0 per 0. Ya. Kalau yang kanan, apakah sama? Min 3 kuadrat 9, 9 kurangi 3, 6. 0, nah sama-sama 0 per 0. Jadi, kayak teori yang kemarin gitu ya. Kalau ketemu 0 per 0, alternatif. Pertama, faktorkan dulu. Kalau nggak bisa, bagi dengan pangkat tertinggi. Kalau nggak bisa, mentok pakai kaidah L'Hospital. Nah, ini kan bisa difaktorkan kan ya ini. Bisa dicoret. Nah, ini kita faktorkan. Ini T min 3. Gini ya. T plus 3. Ini difaktorkan. Berarti berapa nih? T min 3 gini ya. T plus 2 per T min 3 T plus 3. Nah, ini kan bisa ada yang dicoret nih. Ini sama bisa dicoret. Ini sama bisa dicoret.
sisanya adalah limit T menuju min 3 gini ya. T min 3 ditambah T plus 2 per T plus 3. Nah, tinggal kita hitung nih. Ketinggalan kan I-nya. I-J-nya jangan ketinggalan ya. Nah, ini min 3-nya dimasukkan, berarti min 3, min 3, min 6I gini ya. Ditambah ini. Saya salah faktor nggak ya? Oh iya, salah faktor ya. Harusnya T plus 3, T min 2. Nah, ini minus. Nah, berarti yang plus 3 dicoret. Nah, ini sisanya. Ini berarti T-nya diganti min 3, min 5 per min 6 atau kalau dengan min 6I ditambah 5 per 6 C. Nah, udah. Ini hasilnya. Sama kan ya kira-kira ya. Cara ngerjakannya kan konsepnya sama dengan kalkulus 1. Cuman sekarang pekerjaannya di fungsi vektor. Yang nomor 2. Limit T menuju 0 ini ya. Sin T per TI ditambah T per E pangkat T C. Nah, sama kayak tadi, masing-masing kita limitkan dulu. Ini limit sin T per T menuju 0 kalau kalian itu sifat istimewa itu ya. Atau tuh kemarin diajari nggak sama dosennya? Itu sebenarnya masuk sifat istimewanya trigono. Kalau limit T menuju 0 dulu itu sifatnya kayaknya x sin x per x deh. Sin x per x atau x per sin x sama satunya kayaknya cos. Nah, itu hasilnya 1. Hasilnya 1 itu sifat istimewa. Kalau nggak ngeh, ya misalkan anggap aja kita nggak tahu nih. Kalau dia ada punya kalau dia punya sifat istimewa. Anggap aja kita nggak ngeh. Nah, T-nya kita masukkan 0 per 0. Ya kan sin 0 kan 0. 0 per 0. Nah, kita bagi dengan pangkat tertinggi nggak mungkin. Kita faktorkan juga nggak mungkin. Kita cari dengan baca kita nggak tahu teori L-Hospital gitu ya. Nanti kalau nggak pakai L-Hospital kita cari dengan limit apit. Ya, teorema limit apit. Nah, ini yang agak ruwet. Karena kita harus cari nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Nah, ini kan sama aja kayak pembuktian gitu ya. Tahu? Nah, solusi terakhir pakai kaidah L-Hospital. Pakai kaidah L-Hospital, berarti gimana cara mengerjakannya? Tiap fungsinya diturunkan gitu ya. Ini kan ada variabel T, berarti diturunkan terhadap T ya kan? Ini kan karena T menuju 0. Nah, berarti yang mengandung T kita turunkan. Turunan sin adalah cos T, turunan T adalah 1. Terus yang sebelah kanan kita coba limitkan. J-nya ketinggalan. Nah, yang sebelah kanan limit T per E pangkat T, di mana T-nya menuju 0. T-nya 0 per E pangkat 0. E pangkat 0 kan berarti 1 ya. Berarti ini hasilnya adalah 0J. Ya kan? Sama dia bukan 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, dia ada nilainya. Ya.
tinggal kita masukkan di sini, T-nya masukkan 0. T cos 0 kan 1. 1 per 1 adalah 0. 1 per 1 adalah 0. 1 per 1. Nah, ini hasilnya adalah I plus 0J. Atau hasilnya adalah I. Nah, udah kayak gini. Gampang kan ya? Nah, prinsipnya mirip kalkulus 1. Nah, yang nomor 3. Kok jadi kotak dia tuh? Limit T menuju 0 dari kanan. Nah, ini nih. Nah, ini nulisnya agak beda ya. Dia pakai komponen, tapi prinsipnya sama. Tiap komponen kita limitkan. Nah, kita cari limit len T kuadrat. Kita cari tahu dulu limit len T kuadrat 0 dari kanan. Sebenarnya gambarnya mirip gitu ya. Gambarnya mirip dengan len X. Cuman dia akan lebih lebar. Kenapa? Karena T-nya kalau makin positif, T-nya kan ke kanan akan semakin besar gitu ya. Yang negatif dia akan semakin kecil. Kita coba gambarkan di Excel. Misalkan ini T, ini T kuadrat, ini len T, len T kuadrat. Nah, syaratnya kan dalam kurung len ini kan harus lebih dari 0 gitu ya. Misalkan ini 0,00 345, misalkan gini. 34. Kita buat seperti ini gitu ya. Ini dibuat agak ekstrim aja. 100.000. Sambil nunggu azan ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Misalkan ini kita kuadratkan. Nah, misalkan ini kita kuadratkan, terus kita cari nilai lennya. Sama len. Oh, salah dong, lente kan yang ini berarti. Nah, kita bandingkan grafiknya gitu ya. Definisi males gambar sekali. Loh, kok lurus? Tidak terlihat ininya. Tahu kenapa lurus. Ini berarti tak buat jangan sama gini ya range-nya. Ini misalkan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kelihatan kan ya? Oh, jelek. Kan gini. Nah, kelihatan kan ya polanya? Nah, yang biru ini lente, ya. Yang kanan, yang oranye lente kuadrat. Sama kan ya sebenarnya? Polanya sama, cuman dia lebih ekstrim. Jadi dengan T yang sama gitu ya, dia makin, kalau yang positif dia makin besar gitu ya. Kalau yang negatif dia makin kecil. Nah, berarti artinya apa? Yang ditanya di sini, limit len T kuadrat, T-nya dari kanan menuju 0 gitu ya. Menuju 0 dari kanan. Kita lihat yang oranye. Nah, yang oranye ini ting 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 menuju 0 dari kanan. Nah, menuju 0 dari kanan. Nah, ini kan titik oranye-nya nggak akan mungkin di 0. Ya kan? Nggak akan mungkin di 0 karena kalau grafik len kan pasti asimptot ya, dia hanya mendekati gitu. Nggak mungkin di 0. Jadi intinya ini adalah minus tak hingga gitu ya. Nah, limit len limit T menuju 0 dari kanan adalah minus tak hingga. Nah, berarti dia tidak punya limit gitu ya, karena kan bukan bilangan real nilainya. Nah, berarti karena limit T menuju 0 dari kanan, nah fungsi lente kuadrat ini sama dengan minus tak hingga gitu ya, dia bukan bilangan real. Nah, maka ini tidak punya limit ya. Jadi lente kuadrat ini tidak punya limit, atau limitnya tidak ada gitu ya. Limit lente kuadrat T-nya dari kanan, nah dia tidak punya limit. Nah, artinya apa? Kita nggak perlu nyari tahu limit yang T lente. Nah, kenapa? Ini sesuai dengan teori yang sebelumnya. Ya. Teori yang sebelumnya dia bilang, mana tadi teorinya? Nah, limit fungsi vektor ini ya. Fungsi vektor punya limit kalau tiap komponennya punya limit. Nah, ini kan ada salah satu yang nggak punya limit. Nah, artinya fungsi vektor tersebut tidak punya limit. Sehingga, nah ya, limit dari fungsi vektornya tidak ada. Nah, ini tidak ada. Nah, itu ya. Jadi tidak ada limit karena limit lente kuadrat ini tidak ada. Nah, ini kan ya, dari gambar ini kita bisa ngelihat. Nah,
kira seperti ini. Nah, ini yang continue. Ya. Kita lanjutkan sampai turunan. Nah, yang continue. Nah, kalau continue, dia kan syaratnya kalau masih ingat, ya limitnya ada, gitu ya. Syarat suatu fungsi continue. Pertama, limitnya ada. Berarti limitnya ada dengan syarat yang tadi ini ya. Limit fx ini ada jika ini. Nah, yang kedua adalah nilai limitnya ya. Nilai dari limitnya itu sama dengan nilai dari fungsinya. Jadi misalkan limit ketika limit dari fx ketika x-nya di a itu sama dengan nilai fungsi ketika x-nya di a. Nah, tuliskannya begini. Ya. Limit ft t menuju a itu sama dengan fa. Nah, syarat yang ketiga, dia continue di setiap titik. Ya, artinya apa? Artinya dia berada pada selang yang tertutup. Maksudnya gimana? Ini akan kelihatan kalau digambar. Nah, kita lihat di sini. Nah, grafik ini gitu ya. Misalkan ditanyakan kalau dari 2 sampai tak hingga ya. Ketika T-nya 2 sampai tak hingga, apakah fungsi ini continue? Jawabannya jelas enggak. Kenapa? Karena ada selang terbuka di sini. Nah, kalau ada selang terbuka, berarti dia nggak continue. Tapi kalau dia misalkan ditanyakan, kalau dari T-nya 4 sampai tak hingga, apakah dia continue? Continue gitu ya. Karena dia selalu ada terus nilainya. Nah, gitu ya. Jadi, tergantung domainnya. Nah, tergantung domainnya apa, kalau dia memang di selang tertutup, nah berarti itu fungsinya continue. Kalau enggak, nah ada patahan begini, nah ini dia bukan patahan sih, ada yang lubang ini ya. Nah berarti dia bukan fungsi yang continue. Nah, jadi dia kalau digambarkan itu terus gitu ya, ada terus gitu, enggak ada yang terputus. Ini kan terputus. Itu syarat fungsi continue gitu ya kalau di kalkulus 1. Nah kalau di fungsi vektor gimana? Nah ini fungsi vektor yang ada komponen F1T, F2T, F3T continue pada B, di mana B ini bagian dari domain, gitu ya. Jika dan hanya jika F1T, F2T, F3T continue pada B. Nah, sama ya. Jadi intinya tiap komponennya harus continue. Kalau tadi kan fungsi vektor punya limit kalau tiap komponen fungsi vektor tersebut punya limit, gitu ya. Yang ini juga mirip, fungsi tersebut merupakan fungsi vektor merupakan fungsi yang continue kalau komponen setiap fungsi vektor itu juga continue. Nah ini turunan, ini mungkin nggak akan saya jelaskan ya penjelasan turunannya ini seperti apa, step-stepnya. Nah intinya gini, intinya ini tiap fungsinya kalau fungsi vektor ini bisa diturunkan jika setiap komponen fungsi vektor bisa diturunkan. Mirip sebenarnya caranya. Nah ini contohnya ya. Diketahui Ft 2T plus 3 kuadrat I kurangi E pangkat 2TJ. Nah sebenarnya ini kalau di internet, ada internet ya contoh soalnya. Dia nulisnya DTF begini. Nah D besar, T-nya di subscript, ada F vektor gini. Nah ini kenapa saya ubah jadi do? Karena kalau saya nulisnya begini, takutnya rancu dengan domain. Kan ini mirip nulis domain kan ya. Nah makanya saya ubah ke penulisan do. Nah ini nanti coba dikerjakan sendiri gitu ya. Saya tunjukkan aja deh yang kelas tadi.
Nah ini ya, ditanyakan dot F0 dan dot kuadrat ini ya. Jadi ditanyakan turunan pertama dan turunan kedua. Nah ini maksudnya dot Ft ini adalah F aksen T. Nah turunan pertama. Berarti kalau ini dot F0 artinya turunan pertama ketika T-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. Kita turunkan gitu ya. Tadi Ft punya turunan kalau tiap komponen dia bisa diturunkan. Nah, kita turunkan berarti ini. 2T plus 3 kuadrat kita turunkan. Berarti pangkatnya turun ya 2. 2T plus 3 dikali turunannya dalam kurung ini ya. Turunannya dalam kurung kan berarti T. T 2. Nah, dikurangi pangkat 2T diturunkan. Berarti pangkat 2T dikali turunannya pangkat. Ya, 2 kali pangkat 2T. Nah, ini diuraikan gitu ya. Hasilnya adalah 12I min 2J. Hasilnya ini 8T plus 12I dikurangi 2E pangkat 2T J. Nah, kalau T-nya sama dengan 0, tinggal diganti gitu ya. T-nya tinggal diganti 0. Nah, hasilnya adalah 12I dikurangi 2 kali E pangkat 0. 2 kali 1 gitu ya, berarti 2J. Yang turunan kedua juga gitu sama ya. Berarti dari sini tinggal diturunkan lagi. Nah, 8I minus 2E pangkat 2T. Nah, ini dikali 2. Karena kan pangkatnya diturunkan juga kan. Jadi 8I minus 4E pangkat 2T. Kalau T-nya 0, berarti 8I minus 4. Nah, yang soal kedua juga sama ya. Ini cos 2TI min E pangkat TJ. Nah, yang diturunkan pertama, cos 2T diturunkan, turunan luarnya sin 2T dikali turunan dari dalam kurung. Nah, 2 gini ya. Turunan cos kan min sin. Nah, min sin 2T kali 2. Jadi nulisnya min 2 sin 2T. I dikurangi E pangkat T diturunkan tetap. Turunan keduanya, nah sama ya stepnya. Min sin 2T-nya diturunkan dulu. Jadi min cos 2T. 2-nya ini tetap. Turunan dalam kurungnya 2. Nah, jadilah min 4 cos 2T dikurangi E pangkat T J. B kan dia disuruh menentukan sudut ya antara F aksen 0 dengan F aksen 0 gitu ya. F aksennya 2 kali. Berarti kan rumusnya kan seperti ini. Theta sama dengan aksen 0 dot F aksen 0 gitu ya. Per normnya F aksen 0 kali normnya F aksen 0. Cari dot produknya dulu. Ya kan? Cari dot produknya dulu. Nah, tapi kan kita belum tahu nih ketika T-nya sama dengan 0. Nah, kita cari F aksen ketika T-nya sama dengan 0. Nah, ternyata ini in J gitu ya. Lalu yang turunan 2 kali ketika T-nya 0. Jadi kalau kita hitung dot produknya, nah ini kan komponennya ya. Kalau in J kan komponennya 0,3. 4I min J komponennya min 4. Kita tutup ya pakai rumus yang biasanya. Dot produk berarti 0 kali min 4 ditambah 1 kali min 1 per 0 kuadrat minus 1 kuadrat per 1 tambah ini akar 16 tambah 1. Nah, jadinya cos theta adalah 1 per 1 plus 17. Nah, jangan lupa yang ditanyakan sudut itu ya, bukan cosnya. Ini kan nilai cosnya nih. Ditanyakan sudutnya. Berarti cos inverse 1 per 1 plus akar 17. Apakah harus ada apa? Jadi berupa derajat gini atau berupa pi? Nggak usah, nggak apa-apa. Karena ini kan bukan sudut istimewa. Menentukannya agak sulit.
cos inverse 1/1 plus akar 17. Nah, untuk materi yang ke bawah ini kita bahas pertemuan selanjutnya gitu ya. Ini gabung sama pertemuan selanjutnya ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Bu. Bapak. Enggak ya? Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Downloadnya kalau nggak bisa dibuka, disampaikan ke saya gitu ya. Kalau linknya rusak. Oke, kalau gitu saya akhiri. Selamat ngabuburit gitu ya. Itu terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya end dulu ya.